Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Farah Farhati, Sabrina, dan saya sendiri Mutiara Giatani akan menjelaskan tentang akad syaraf. Kami akan review skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Valuta Asing atau SHARF pada Jasa Perbankan Syariah di Palangkaraya yang diteliti oleh Anggi Norvitara dengan NIM 154110038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Kampus Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2019. Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu membahas tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Lalu pada bab 2 membahas penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir. Pada bab ketiga membahas waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data. Lalu pada bab 4 menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil perbankan syariah di Palangkaraya, penyajian data, dan analisis penelitian. Lalu yang terakhir pada bab 5 membahas tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pada skripsi ini diawali dengan menjelaskan tentang upaya bangsa Indonesia membangun perbankan syariah. Menurut kelompok kami, problematika di judul sudah dibahas dalam latar belakang. Hal tersebut bisa kita lihat bahwa dengan adanya valuta asing, masyarakat dapat membeli barang atau dapat memenuhi kebutuhannya ke luar negeri. Tempat yang digunakan untuk jual beli valuta asing disebut dengan money changers, dan perbankan syariah pada jual beli valuta asing dalam prinsip syariah dikenal dengan istilah SHARF. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di Lembaga Keuangan Syariah atau LKS adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Utama Indonesia atau DSN MUI. Ada transaksi yang diperbolehkan oleh fatwa MUI strip DSN, yaitu valuta asing dengan transaksi spot yang dilakukan pada saat itu juga sudah ada dalam daftar jasa perbankan syariah. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa jasa perbankan untuk jual beli valuta asing dapat dipraktikkan sesuai dengan syariah. Bank syariah harus dapat bersaing dengan bank konvensional untuk menjadi bagian dari jasa keuangan yang bersifat internasional, sehingga fungsi dan tujuan bank syariah bahwa penyedia jasa keuangan dana lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan secara internasional sehingga terpenuhi bagi masyarakat. Mengingat pada fungsi dan tujuan dari perbankan syariah tersebut diharapkan melalui jasa keuangan menjadi penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen keuangan dengan ketentuan dan norma syariah. Biasanya pada latar belakang melampirkan penelitian-penelitian terdahulu. Namun dalam skripsi ini hanya menampilkan daftar pustaka suatu buku, undang-undang, fatwa MUI, tautan sebuah laman, dan hasil observasi. Peneliti telah menuliskan alasan mengapa peneliti memilih topik penelitian ini, yaitu peneliti ingin meneliti praktik jual beli valuta asing yang sudah dilakukan atau belum dilakukan oleh bank tersebut agar hasil penelitian ini akan memberikan gambaran apa yang menjadi hambatan bank-bank syariah dalam penerapan produk SHARF ini dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya. Berikutnya rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah.
yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Kota Palangkaraya. Yang kedua, bagaimana praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Kota Palangkaraya. Dan yang terakhir, faktor-faktor apa yang menghambat praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Kota Palangkaraya. Lalu ada tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk mengetahui praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Kota Palangkaraya, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Kota Palangkaraya. Lalu peneliti memaparkan kegunaan penelitian secara kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 landasan teori. A. Penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Amanatullah A tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah atau ALSAR pada Bank Syariah Mandiri Makassar. Hasil penelitiannya, Bank Syariah Mandiri menggunakan akad sarf yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha dengan jenis transaksi banknote maupun telegraphic transfer dalam bentuk transaksi spot. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pertukaran valuta asing sesuai dengan ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013 dengan metode multi-currency dan jasa pertukaran valuta asing yang disediakan oleh BSM telah sesuai dengan prinsip syariah karena telah memenuhi fatwa DSN MUI nomor 28 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang jual beli mata uang atau ALSAR. Yang kedua dari Liadatul Mas'ulah tahun 2016 jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul Implementasi Jual Beli Mata Uang atau ALSAF di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati. Hasil penelitian bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah dengan jenis transaksi spot, dan penentuan kurs di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati adalah sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang, dan sistem kurs terkait. Nilai kurs yang ditentukan disesuaikan dengan nilai rata-rata yang disyaratkan. Yang ketiga dari Amla Eva Nadia tahun 2009, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat Non-Reguler, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valuta Asing di PT Bank Muamalat Indonesia, TBK. Hasil penelitian adalah operasionalisasi jual beli valuta asing di bank muamalat adalah untuk memenuhi kebutuhan bank sendiri dan nasabah transaksi spot tomorrow dan today. Peluang transaksi karena adanya permintaan dari nasabah dan tantangan yang dihadapi ketika fluktuasi valuta asing yang sangat tinggi sehingga jenis produk Islamic Swap atau swap Islami merupakan salah satu produk syariah dalam transaksi valuta asing selain spot. Kemudian ada B. Landasan teori. Yang pertama teori SAF. A. Pengertian SAF. Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, di mana pihak satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan. Asaf secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan atau tambahan. Adapun secara terminologi, sarf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau jual beli antar barang sejenis secara tunai. Jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah dengan dolar dan sebagainya. Selanjutnya B. Dasar hukum sarf. Yang pertama Al-Quran. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka.
masuk kekal di dalamnya. Yang kedua ada hadis, di mana yang berbunyi emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair itu salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Takaran atau timbangannya harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima dalam hal ini sama. Hadis Rim. Yang ketiga ada Peraturan Perundangan RI, di mana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32 garis 34 garis KEP garis miring DIR pasal 29 menyatakan, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, bank dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip SARF. Yang ketiga ada Fatwa DNS MUI nomor 28 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan jenis tunai. Al-Takabud. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Selanjutnya C. Rukun dan syarat SARF. Rukun akad SARF yaitu pertama, pelaku akad, yaitu yang terdiri dari bai atau penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan mushtari atau pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta. Yang kedua, objek akad, yaitu SARF atau valuta, dan si'ru SARF atau nilai tukar. Yang ketiga, sigat atau ijab dan qabul. Sedangkan syarat-syarat dari akad SARF yaitu apabila valuta sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila valuta tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar. Waktu penyerahan atau spot. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad SARF adalah fasilitas penukaran uang atau money changer. Lalu ada D, transaksi SARF. Transaksi SARF itu terdiri dari beberapa jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi spot, yaitu transaksi yang penyerahannya pada saat itu, over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Yang kedua ada transaksi forward, yaitu transaksi yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk jangka waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang diperjanjikan atau muwadah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau lil hajah. Yang ketiga ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak transaksi valuta asing dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Yang terakhir ada transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Selanjutnya E. Norma-norma syariah dalam pasar valuta asing atau foreign exchange. Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, maisir, dan goror. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau spot. Yang kedua, motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, bukan dalam rangka spekulasi. Yang ketiga, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Yang keempat, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai. G. Faktor-faktor yang memengaruhi kurs valuta asing, yaitu permintaan dan penawaran valuta asing, tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat pendapatan dan produksi, balance of payment atau neraca pembayaran LN, pengawasan pemerintah, dan ekspektasi.
Kemudian H. Implementasi SARF di lembaga keuangan syariah. Implementasi SARF di lembaga keuangan syariah salah satunya perbankan syariah. Bank syariah dalam konteks ini bertindak sebagai bai atau penjual, dan nasabah bertindak sebagai mustari atau pembeli. Selanjutnya, 2. Teori perbankan. A. Fungsi dan peran bank syariah. Fungsi dan peran bank syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yaitu yang pertama, manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Yang kedua, investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, penyedia jasa keuangan dana lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola atau menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan zakat serta dana-dana sosial lainnya. B. Tujuan bank syariah. Yang pertama itu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar atau tipuan. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Selanjutnya, menanggulangi masalah kemiskinan yang ada pada umumnya, merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Yang terakhir, menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. C. Jasa perbankan. Selain menawarkan pendanaan dan penyimpanan, perbankan juga memiliki beberapa jasa. Yang pertama itu ada wakalah, yaitu pemberian kuasa, kegiatan yang mengatas nama bank saat membeli atau memesan barang. Yang kedua ada hawalah, yaitu merupakan konsep yang digunakan untuk pelaksanaan takeover pembiayaan. Yang ketiga itu ada run, yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Yang keempat ada safe deposit box dengan akad ijarah. Jenis kegiatan antara lain menyewakan kontan simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut. Kemudian ada letter of credit impor syariah dengan akad wakalah bil ujrah, dan accord, dan lain-lain. L atau C impor merupakan surat pernyataan yang diterbitkan oleh bank syariah yang menyatakan kesanggupan importir atau nasabah yang membayar barang yang diimpornya dari pengekspor. Yang terakhir ada jual beli mata uang dengan akad SARF. SARF adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. D. Transaksi valuta asing bank syariah. Transaksi valuta asing pada bank syariah di luar jual beli banknotes hanya dapat dilakukan untuk tujuan melindungi nilai atau hedging, dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Hedging adalah segala teknik yang didesain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Jenis kurs bank syariah dalam transaksi valuta asing yaitu telegraphic transfer atau TT, digunakan untuk jual beli valuta asing yang tidak melibatkan uang kertas atau fisik, hanya melalui proses pemindahan bukuan atau transfer. Yang kedua ada banknotes, digunakan untuk jual beli valuta asing yang melibatkan uang kertas asing atau banknotes. Dan yang terakhir ada C, kerangka berpikir. Seperti yang terlihat dalam tabel tersebut, ada perbankan syariah, kemudian mekanisme jual beli valuta asing, kemudian praktik jual beli valuta asing pada beberapa bank yaitu BRI Syariah,
BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat. Selanjutnya, faktor penghambat jual beli valuta asing. Selanjutnya, hasil, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yang dilakukan untuk menggali informasi dari subjek yang berada di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Palangkaraya. Yang kedua, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik syarf pada jasa perbankan syariah di Palangkaraya. Subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dari pertimbangan tertentu tersebut, maka dibagi menjadi 2 subjek, yaitu subjek inti dan subjek pendukung atau informan. Subjek inti yaitu karyawan dan subjek pendukungnya adalah nasabah. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian untuk mengumpulkan data-data. Ada 3 teknik dalam penelitian lapangan, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama observasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian yang diteliti. Observasi yang diperoleh dari pengamatan peneliti adalah mengetahui praktik syarf yang dilakukan bank dan nasabah. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Data yang diambil dalam wawancara adalah mengenai mekanisme syarf, praktik syarf pada jasa perbankan, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh bank tersebut, dan respon masyarakat terhadap praktik syarf di bank syariah. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah penelitian mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari rekaman, data gambar atau foto. Data tersebut dapat memecahkan masalah penelitian praktik produk syarf pada jasa perbankan syariah. Pengabsahan data. Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi penelitian, metode, teori, dan sumber data dengan mengacu pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan, yaitu yang pertama ada triangulasi kejujuran peneliti untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan dengan meminta bantuan penelitian lain, melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Yang kedua, triangulasi dengan sumber data. Membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang lain. Yang ketiga, triangulasi dengan metode untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data seperti hasil informasi dan sumber data yang didapat. Metode wawancara sama dengan metode observasi. Apabila berbeda, maka harus dapat menjelaskan perbedaan itu untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. Yang keempat, triangulasi dengan teori. Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, dan mengelompokkan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang berstruktur
dan sistematis yang menjadi laporan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Terdiri dari yang pertama, data reduction, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua, data display. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. Peneliti menguraikan apa saja yang menjadi hambatan untuk mengadakan produk SARF ini di bank syariah, dan analisis komparatif, yaitu analisis yang membandingkan praktik valuta asing pada masing-masing bank syariah dan membandingkan hambatan dengan solusi dari tiap bank, seperti apa tindakan atau usaha yang dilakukan bank syariah dalam mengoptimalkan produk praktik SARF. Yang ketiga, ada kesimpulan. Awalnya masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang mendukung pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan di tahap awal karena didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten dalam pengumpulan data, merupakan kesimpulan yang kredibel. Bab 4, gambaran umum dan hasil penelitian. Dalam pembahasan bab 4 ini terdiri dari beberapa subbab yang relevan, yakni A. Gambaran umum lokasi penelitian, B. Profil perbankan syariah di Palangkaraya, C. Penyajian data, dan D. Analisis penelitian. Namun yang akan saya bahas adalah mengenai analisis penelitian. Yang pertama, mekanisme jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Palangkaraya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pada dasarnya mekanisme jual beli valuta asing di setiap bank syariah itu sama, baik di BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Muamalah. Yakni nasabah datang ke bank menanyakan ketersediaan valuta asing, membawa uang rupiah yang hendak ditukarkan, mengisi slip atau formulir yang tersedia, kemudian melakukan penukaran sesuai kebutuhan nasabah. 2. Praktik jual beli valuta asing atau SARF pada jasa perbankan syariah di Palangkaraya. Yang pertama, di BRI Syariah, pelaksanaan SARF di BRI Syariah memiliki ketentuan secara khusus dengan persyaratan untuk nasabahnya membawa KTP dan materai. Secara praktiknya, BRI Syariah menggunakan paketan. Produk yang mendukung nasabah dalam melakukan SARF untuk saat ini hanya mentransaksikan SARF today, tomorrow, dan spot dengan mata uang valuta asing USD dan SAR. Yang kedua itu BNI Syariah. BNI Syariah tidak ada persyaratan tertentu ke nasabah dan tidak adanya paketan seperti BRI Syariah. Produk yang dikeluarkan untuk mendukung nasabah dalam melakukan transaksi SARF tidak ada produk khusus. Praktik jual beli valuta asing selanjutnya pada Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan SARF di Bank Syariah Mandiri sama halnya seperti di BRI Syariah menggunakan paketan. Produk yang mendukung nasabah dalam melakukan valuta asing di Bank Syariah Mandiri ada jenis transaksi yang dapat digunakan, yaitu WU dan SWIFT. WU dan SWIFT termasuk dalam produk transfer valuta asing. Sedangkan untuk transaksi SARF dengan banknot secara tunai dan telegraphic transfer menggunakan rekening. Selanjutnya pada Bank Muamalat. Praktik SARF pada bank muamalat memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan terhadap transaksi valuta asing. Dalam hal ini, dolar yang digunakan adalah dolar USD atau dolar Amerika. Slip yang digunakan dalam transaksi valuta asing yaitu slip jual untuk nasabah yang ingin menukarkan rupiah dengan USD atau sebaliknya secara fisik, slip setoran untuk nasabah yang ingin setor valuta asing ke rekening rupiah atau sebaliknya, dan slip transfer valuta asing untuk nasabah yang ingin melakukan transfer dana dari rupiah maupun valuta asing ke rekening valuta asing di bank lain. Sehingga dapat disimpulkan, perbankan syariah di Palangkaraya sesuai dengan fatwa MUI DSN bahwasanya dalam praktik
praktik SARF perbankan syariah melayani nasabah yang membutuhkan valuta asing, rial maupun dolar. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat jual beli valuta asing. Pada Bank BRI Syariah tidak mengalami kendala dalam mempraktikkan SARF dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada mata uang asing. Ketika terjadi fluktuasi falas yang cukup tinggi, upaya BRI Syariah dalam mengadakan SARF dengan berubahnya paketan untuk praktik SARF-nya sehingga valuta asing yang didapat nasabah akan berkurang. Pada BNI Syariah, faktor penghambatnya tidak mengalami kendala dalam mengadakan valuta asing, karena valuta asing masih tersedia di penyimpanan BNI Syariah. Apabila ketersediaan habis, maka BNI Syariah akan membeli atau menyediakannya kemudian dijual kepada nasabah. Alternatif lainnya, BNI Syariah menyarankan ke bank syariah yang lain atau tempat pertukaran valuta asing di money changers. Transaksi SARF untuk SAR kadang-kadang menyediakan saat musim haji yang biasa dilakukan nasabah. Kendala yang dihadapi oleh BNI Syariah dalam mengoptimalkan praktik SARF adalah biasanya nasabah membandingkan kurs jual dan kurs beli di setiap bank syariah. Selanjutnya pada Bank Syariah Mandiri. Dari hasil wawancara dengan karyawannya, faktor penghambatnya nasabah masih ragu-ragu untuk menukar uangnya karena lebih memilih menukar uang rial di Mekah. Pada bank muamalat, cenderung tidak terlalu banyak transaksi SARF baik di sisi frekuensi maupun nominalnya. Maka dilihat secara teori, jika pembeli suatu praktik sedikit, maka dalam penyediaan valuta asing, penjual hanya menjual di waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan nasabah. Maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Palangkaraya sedang berupaya untuk mengoptimalkan SARF pada jasa perbankan syariah seperti saat ibadah haji maupun umroh dan perjalanan ke luar negeri. Lalu yang terakhir adalah bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, hasil penelitian tentang praktik jual beli valuta asing atau SARF pada jasa perbankan di Palangkaraya maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme SARF di perbankan syariah di Palangkaraya sesuai dengan rukun dan syarat transaksi SARF adanya rukun SARF, yaitu bai, mushtari, SARF, dan syi'rusa. Bank syariah sebagai bai, nasabah sebagai mushtari, valuta asing sebagai SARF, dan nilai tukar kurs sebagai siruf SARF. Syarat SARF yaitu akad SARF yang sejenis atau tidak sejenis dan waktu penyerahan spot. Mekanisme tahapan yang dilakukan harus terpenuhi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi, maka transaksi dipastikan mengandung unsur riba. Apabila jenis nilai mata uangnya berbeda, maka wajib dilakukan secara tunai dan dibolehkan untuk dilebihkan nilainya. Kesimpulan yang kedua, praktik SARF pada jasa perbankan syariah di Palangkaraya sesuai dengan fatwa MUI/DSN bahwasanya dalam praktik SARF perbankan syariah melayani nasabah yang membutuhkan valuta asing rial maupun dolar. Transaksi secara spot yaitu ketersediaan perbankan syariah dalam memfasilitasi valuta asing secara langsung, dan apabila ketersediaan valuta asing habis, maka perbankan syariah memberikan saran ke bank syariah lain yang masih menyediakan valuta asing secara langsung atau dapat ke money changer. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menghambat jual beli valuta asing atau SARF pada jasa perbankan syariah di Palangkaraya adalah promosi yang kurang, peminat yang sedikit dari nasabah, ketersediaan falas yang tidak ada,
dan faktor resiko dalam penyimpanan valuta asing secara fisik. Berikutnya adalah saran. Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan di tempat peneliti, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat, terkait dengan praktik jual beli valuta asing atau SARF pada jasa perbankan syariah di Palangkaraya, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk Bank Syariah di Palangkaraya, yaitu mensosialisasikan ke masyarakat tentang informasi SARF, tujuannya untuk menambah wawasan update tentang SARF dan menambah jumlah peminat nasabah. Berikutnya untuk IAIN Palangkaraya, yaitu memberikan sedikit sumbangan kepada IAIN Palangkaraya agar lebih dijadikan mata kuliah untuk kurikulum yang berhubungan dengan prodi perbankan syariah. Selanjutnya, memberikan kontribusi bagi para sarjana perbankan syariah untuk melahirkan profesi yang lebih mengetahui ilmu produk pada jasa perbankan syariah untuk kemaslahatan masyarakat. Saran yang selanjutnya yaitu untuk peneliti. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis. Selain itu, peneliti menyarankan untuk meneliti produk-produk lainnya pada perbankan syariah yang diberikan, sehingga informasi yang diperoleh sangat bervariasi. Pengambilan sampel yang dilakukan peneliti memiliki banyak keterbatasan berupa subjek penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian yang mendatang diharapkan melibatkan subjek penelitian yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih luas. Peneliti berharap dilakukan secara mendalam pengetahuan masyarakat terhadap praktik SARF di perbankan syariah dan faktor-faktor yang membuat nasabah ragu untuk melakukan pertukaran valuta asing di bank syariah. Lalu yang selanjutnya untuk masyarakat. Sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang jual beli mata uang atau SARF yang ada di Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, Kota Palangkaraya, dan sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa tentang jual beli mata uang atau SARF yang ada di Bank Syariah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.